Selamat sore, kami dari kelompok 1 dari kelas Bahasa Indonesia G504 yang beranggotakan Fatika Permatasari, NPM 077, saya Krisdayanti Nathanael, NPM 082, dan yang terakhir ada Nabita Malia Farhana, NPM 127. Judul program kreativitas mahasiswa yang dipakai kelompok kami yaitu ekstraksi antioksidan dari pinggiran roti tawar. Untuk slide pertama ada cover yang berisikan judul, lalu ada logo instansi UPN, dan ada dosen pembimbing, anggota kelompok, prodi fakultas, dan nama instansi. Dan slide yang kedua ada berisi daftar isi. Lanjut. Kemudian ada bab 1 yang berisi pendahuluan, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Roti merupakan salah satu produk pangan yang populer di masyarakat karena roti dianggap praktis dan memiliki kandungan nutrisi yang cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan nutrisi konsumen. Berbagai olahan roti dapat ditemukan dengan mudah di pasaran dengan variasi tampilan dan bentuk yang bermacam-macam, ditambah lagi dengan varian rasa mulai dari yang berasa manis hingga yang berasa tawar. Roti tawar merupakan salah satu jenis roti yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Namun, banyak masyarakat Indonesia yang memilih untuk membuang bagian pinggiran roti tawar, padahal pinggiran roti tawar tersebut mengandung antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh. Salah satunya yaitu manfaat pada bidang kesehatan yang dapat mencegah kanker. Menurut Hoffman 2002, beberapa penelitian menunjukkan bahwa roti tawar mengandung komponen yang bisa menekan potensi munculnya kanker, khususnya kanker usus besar, tetapi biasanya lebih ditekankan pada kandungan serat dalam roti. Menurut Hoffman, tahun 2002, pembuatan roti tawar dengan campuran gandum hitam dan tepung terigu yang kemudian dianalisis kerak roti dan remah roti untuk mengetahui adanya kandungan dan aktivitas antioksidan. Proses pemanggangan roti menghasilkan suatu jenis antioksidan yang disebut pronilisin, yang 8 kali lebih banyak terdapat pada bagian kulit kering roti daripada bagian remahan roti. Senyawa tersebut tidak ada tanpa adanya campuran tepung. Pronilisin merupakan bentuk reaksi dari protein yang terikat asap amino L-lisin dan pati yang berperan mengurangi gula dalam suhu panas. Proses ini disebut dengan reaksi Maillard yang memberikan warna coklat pada permukaan roti saat pemanggangan. Secara umum, warna gelap pada roti gandum mengandung jumlah antioksidan yang lebih tinggi daripada roti yang berwarna terang. Namun, warna coklat yang terlalu berlebihan atau gosong pada roti juga dapat mengurangi tingkat antioksidan yang terkandung di dalamnya. Yang kedua yaitu terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana aktivitas antioksidan dari pinggiran atau kulit roti. Yang kedua, bagaimana struktur kimia antioksidan roti. Yang ketiga, apakah domain struktural melanoidin kerak ini menunjukkan aktivitas antioksidan yang dapat memodulasi aktivitas enzim detoksifikasi dalam sel usus manusia. Yang ketiga yaitu tujuan riset. Tujuan riset ini adalah untuk menentukan aktivitas antioksidan dari fraksi yang diisolasi dari kulit roti yang dipilih atau yang kecoklatan. Mengidentifikasi struktur kimia antioksidan roti serta kerak melanoidin dan menyelidiki apakah domain struktural melanoidin kerak ini menunjukkan aktivitas antioksidan yang dapat memodulasi aktivitas enzim detoksifikasi dalam sel usus manusia. Yang keempat, luaran yang diharapkan. Yang pertama, adanya inovasi pembuatan roti tawar dengan kandungan nutrisi serta antioksidan yang tinggi. Yang kedua, yaitu adanya alternatif berupa produk roti tawar yang lebih sehat seperti roti tawar gandum. Yang ketiga, hasil penelitian ini dapat dimuat di jurnal ilmiah atau artikel ilmiah. Yang keempat, dapat dipresentasikan dalam bentuk seminar ilmiah. Kemudian yang kelima, yaitu ada manfaat riset. Yang pertama, menghasilkan sebuah inovasi terhadap pembuatan roti tawar.
Lanjut. Next. Yang kedua, terciptanya sebuah karya ilmiah yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menjadi acuan bagi riset atau penelitian lebih lanjut. Kemudian akan dilanjutkan dengan bab 2. Bab 2, tinjauan pustaka. Berisikan penjelasan tentang roti gandum. Roti gandum merupakan jenis roti yang paling sehat di antara roti tawar lainnya. Roti gandum berisikan per satu irisan, yaitu kalori 67 kilokalori, lemak 1,07 gram, lemak jenuh 0,23 gram, lemak tak jenuh ganda 0,24 gram, lemak tak jenuh tunggal 0,5 gram, kolesterol 0 mg, protein 2,37 gram, karbohidrat 12,3 gram, serat 1,1 gram. Lanjut. Dan gula 1,43 gram, sodium 138 mg, kalium 53 gram. Pronisinil dalam roti gandum. Antioksidan adalah senyawa yang berfungsi untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan sel-sel dalam tubuh, khususnya yang disebabkan oleh paparan radikal bebas. Lanjut. Nah, roti gandum memiliki konsentrasi pronisinil kecepatan. Iki sapa sih sing? Oh, Fatika, kecepatan woi. Iki gak diwaca kabeh ra. Ya enggak lah, gila. Gak ngerti. Tukuran. Ya apa terusan? Tak waca ya. Mending tak buka dewe. Ini bisa ngomong apa? Cek. Cek. Apa jenenge? Cek. Antioksidan adalah senyawa yang berfungsi untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan sel-sel dalam tubuh, khususnya yang disebabkan oleh paparan radikal bebas. Nah, roti gandum memiliki anjir. Cek, balan ya. Roti Ya, soal. gandum tampaknya memiliki konsentrasi pronisilin yang lebih tinggi di keraknya daripada roti putih. Pronisilin adalah zat yang terbentuk di kerak roti saat dipanggang. Pronisilin dianggap sebagai antioksidan. Zat yang merusak sel-sel sehat melalui proses yang disebut oksidasi. Oksidasi biologi adalah proses pembakaran makanan menghasilkan energi dan karbon dioksida sebagai zat sisa proses. Proses oksidasi biologi berlangsung di dalam sel-sel tubuh.
Makhluk hidup memerlukan makanan dan untuk memenuhi kebutuhan akan zat makanan atau nutrisi. Oksidasis dianggap sebagai faktor dalam perkembangan kanker. Metode mengetahui aktivitas antioksidan pada bahan roti gandum yang dipakai untuk mengetahui aktivitas antioksidan pada roti gandum yaitu dengan metode 2,2 di prenil 1 picridrasil atau DPPA. DPPA adalah senyawa radikal yang dapat digunakan sebagai indikator proses reduksi senyawa antioksidan. Menurut Canda dan Dave, perubahan kompleks warna ungu menjadi kuning pada pengujian antioksidan menunjukkan adanya senyawa antioksidan pada suatu sampel. Lanjut, bab 3. Ketiga, metode penelitian. Waktu dan tempat untuk pelaksanaan, kami mulai merancang ide, mengumpulkan referensi hingga pembuatan proposal dari bulan Mei 2022. Kegiatan ini dilaksanakan setelah proposal disetujui dengan batas waktu pelaksanaan selama 6 bulan. Untuk sementara waktu, dikarenakan terjadi pandemi COVID-19, maka pelaksanaan dilakukan secara daring. Apabila kondisi telah normal, maka pelaksanaan dilakukan di laboratorium Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Selain itu, tempat dari riset yang akan dilakukan ini bersifat fleksibel, yang mana penggunaan tempat sendiri bisa jadi tidak menentu. Alat dan bahan, objek atau subjek dari riset ini sendiri berupa mahasiswa aktif yang sedang melaksanakan pembelajaran tatap muka di perguruan tinggi yang ada di Surabaya. Pengambilan sampel penelitian sendiri dilakukan pada responden yang berasal dari berbagai macam universitas yang berbeda. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental. Metode penelitian eksperimental merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk melakukan sebuah percobaan untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang tercipta dalam sebuah variabel dan dibandingkan dengan variabel lain. Cara pengumpulan data adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis serta dapat dikontrol keandalan, reliabilitas, dan kesahihannya, validitasnya. Sekian presentasi PKM kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.